kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih juga atas segala dukungan Anda, baik melalui doa, melalui harapan-harapan, ataupun juga dukungan Anda dalam bentuk subscribe, dalam bentuk like, ataupun juga dukungan Anda yang sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Mari teman-teman kita saling mendoakan, saling mengamini keinginan-keinginan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman yang lain, agar kita semua bisa memperoleh, bisa mendapatkan impian-impian dalam kehidupan kita. Kembali lagi satu inspirasi teman-teman akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya masih akan sharing seputar keinginan. Percaya atau tidak teman-teman, setuju atau tidak, bahwa pada kenyataannya bukan apa yang kita inginkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi apa yang tersimpan dalam pikiran kita lah yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Artinya, entah sesuatu itu kita inginkan atau tidak, bahkan kita yakini atau tidak, jika sesuatu itu muncul atau tersimpan dalam pikiran kita, bisa saja sesuatu itu yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Nah, tema inilah teman-teman yang ingin saya bagikan kepada Anda. Artinya, agar kita semakin paham bahwa pikiran kita itu unik. Pikiran kita itu mempunyai sistem kerja tersendiri, ya. Dia memiliki karakteristik tertentu yang kita harus memahaminya, ya. Jadi sekali lagi, bukan apa yang kita inginkan atau bahkan apa yang kita yakini yang akan terwujud, teman-teman. Bukan itu. Tetapi ternyata yang akan terwujud dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, yang kita simpan di dalam pikiran bawah sadar kita, di dalam hati kita, ya. Terutama pikiran-pikiran yang sudah menjadi rasa. Mari kita mulai bermain contoh teman-teman agar mudah memahami tema ini. Mungkin Anda pernah mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu, padahal sesuatu itu Anda tidak menginginkan sama sekali. Bahkan Anda sudah memikirkan jangan sampai terjadi. Tetapi pada kenyataannya justru terjadi. Padahal sudah jelas Anda tidak menginginkan. Bahkan Anda sudah menolak, jangan terjadi. Ya Tuhan, semoga tidak terjadi ya Tuhan. Dan ternyata terjadi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal kita tidak menginginkan. Kita bahkan menolak. Ya, taruh kata Anda sudah wanti-wanti agar tidak ribut dengan kekasih Anda, agar kekasih Anda tidak marah terhadap Anda. Anda sudah yakinkan dalam diri Anda, Tuhan jangan terjadi, Tuhan jangan terjadi, jangan sampai dia marah Tuhan. Dan pada akhirnya justru dia marah. Apakah tadi doa Anda tadi kurang manjur atau seperti apa? Kenapa yang Anda khawatirkan justru tetap terjadi? Nah, jawabannya teman-teman, karena apa yang Anda khawatirkan tadi itu tergambar dalam pikiran bawah sadar Anda. Yang Anda khawatirkan agar tidak terjadi itu tergambar, ya. Bayangan-bayangan kekasih Anda marah itu sudah tercipta dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, gambar-gambar tadi yang sudah tercipta teman-teman kemudian menjadi rasa takut, rasa cemas. Tuhan jangan sampai terjadi. Artinya di situ ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa was-was. Disinilah teman-teman, disinilah sebenarnya rahasia dari terwujudnya apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Rasa takut, rasa cemas tadi yang terlintas tadi teman-teman, itu akan cepat sekali ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Dan semesta juga begitu cepat merespon atau menanggapi, sebab itu sudah berubah menjadi rasa. Ya, menangkap sampai di sini ya. Jadi bukan sekedar yang kita inginkan yang akan terwujud, tetapi yang tidak kita inginkan pun bisa terwujud. Ya, penyebabnya adalah jika sesuatu tersebut tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita dan mulai berubah menjadi rasa. Ya, satu kisah nyata teman-teman. Ada seseorang yang sedang ada satu masalah dengan sahabatnya, dan kemudian dia berusaha untuk menghindarinya.
dia malas pokoknya jika ketemu dengan sahabatnya tersebut, ya. Dan dia sudah berjanji tidak akan menemuinya. Singkat cerita yang terjadi teman-teman, justru beberapa kali tanpa dia sadari, ya, tanpa disengaja, justru mereka berpapasan, mereka ketemu. Padahal si orang tadi sudah menanamkan dalam pikirannya tidak ingin ketemu, tetapi justru pada kenyataannya sering bertemu tanpa sengaja. Inilah teman-teman yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, ya. Bukan apa yang kita niatkan saja, tetapi apa yang kita pikirkan. Ketika kita berusaha untuk, aku tidak mau menemuinya, aku malas ketemu dengan dia, yang ada dalam pikirannya siapa? Pasti orang yang dia maksud, ya. Pasti orang yang dimaksud, teman-teman. Nah, ketika orang yang dimaksud terus terlintas dalam pikirannya, maka semesta menangkap bahwa orang yang ada dalam pikirannya tersebutlah itu yang harus diwujudkan. Sebab begitulah memang kerja dari semesta ini, teman-teman, mewujudkan segala hal yang kita simpan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ini kejadian nyata. Anda mungkin juga pernah mengalami hal yang sama, atau setidaknya hal-hal yang mirip-mirip. Sesuatu yang tidak Anda inginkan, ya, yang sebenarnya Anda hindari, justru malah Anda alami. Jadi sampai di sini teman-teman sudah mulai ada gambaran, ya, kenapa kadang-kadang sesuatu hal yang tidak kita inginkan justru terjadi. Sesuatu yang kita ingin hindari justru terjadi. Bahkan sesuatu yang sebenarnya kita pingin, kenapa tidak pernah terwujud? Kuncinya tadi, teman-teman, kita harus pahami konsep kerja dari semesta, ya. Semesta menangkap bukan apa yang kita inginkan, bahkan bukan apa yang kita yakini, tetapi apa yang kita pikirkan, yang kita simpan ke dalam pikiran bawah sadar kita, menjadi rasa tadi. Jika pikiran itu belum berubah menjadi rasa, maka pikiran-pikiran tadi itu belum akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, ya. Ibarat seperti sebuah saringan, teman-teman. Jika belum berubah menjadi rasa, dia belum bisa melewati saringan tadi, ya. Nah, oleh karena itu penting adalah bagaimana kita memahami isi dari pikiran kita, terutama memahami isi dari pikiran bawah sadar kita, isi dari hati kita, isi dari batin kita. Apa yang Anda simpan, apa yang Anda tanam, perasaan-perasaan apa. Sebab pikiran bawah sadar kita itu menyimpan berjuta-juta perasaan. Nah, perasaan-perasaan tersebutlah, teman-teman, itu yang nanti pada akhirnya akan diwujudkan oleh semesta menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengajukan sebuah keinginan kepada semesta. Taruh kata Anda ingin menghadapi sebuah pertandingan, teman-teman. Di situ pikiran Anda bercampur antara yakin menang atau antara takut kalah. Nah, perasaan-perasaan inilah, teman-teman, yang nanti akan mempengaruhi keberhasilan Anda. Anda menang atau kalah. Jika Anda cenderung menghadapi pertandingan Anda itu dengan perasaan yang negatif, ya, perasaan cemas, perasaan takut, ya, perasaan was-was, aduh nanti kalah gimana, aduh nanti kalau dia lebih unggul gimana, aduh kalau nanti kekalahan yang tahun lalu terulang gimana. Nah, apa yang Anda khawatirkan tadi, teman-teman, itu sebenarnya yang Anda simpan di dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga itulah yang akan ditangkap menjadi sebuah perintah, sehingga semesta akan mewujudkan apa yang Anda perintahkan, yaitu apa? Ketakutan, kekhawatiran akan kekalahan, sehingga kekalahanlah yang cenderung akan diwujudkan. Berbeda ketika Anda menghadapi pertandingan Anda dengan penuh keyakinan. Dalam artian penuh keyakinan, Anda mampu membayangkan dalam pikiran Anda atau menciptakan dalam pikiran Anda gambar-gambar kemenangan Anda. Munculnya perasaan-perasaan bahagia dalam diri Anda, perasaan senang, perasaan optimis, ya. Ada berbagai macam gambar positif yang bisa Anda munculkan dalam pikiran Anda. Bagaimana Anda merayakan kemenangan Anda, bagaimana Anda merasa benar-benar sangat percaya diri,
Anda benar-benar sangat yakin, pikiran Anda begitu tenang, ya, hati Anda begitu tenang, itulah yang akan mempengaruhi teman-teman hasil yang Anda peroleh. Kemungkinan besar semesta juga akan mewujudkan seperti apa yang Anda pikirkan, yaitu apa? Kemenangan, ya. Jadi pikiran-pikiran yang muncul dan berubah menjadi perasaan, itulah sebenarnya teman-teman yang akan terwujud dalam kehidupan kita, ya. Dan sekali lagi, bukan hanya apa yang Anda inginkan, atau bahkan bukan hanya yang Anda yakini. Sebab ada teman-teman, terkadang kita meyakini sesuatu, tetapi keyakinan itu tetap juga tidak terwujud dalam kehidupan kita. Anda yakin misalnya bahwa Anda sukses. Saya yakin saya sukses. Saya yakin saya pasti kaya. Anda mengatakan itu teman-teman, bahkan dengan begitu semangat. Tetapi apa yang Anda ucapkan tadi itu belum tentu akan terwujud dalam kehidupan Anda, ketika apa yang Anda ucapkan tadi belum mampu tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, bagaimana agar apa yang Anda ucapkan tadi itu bisa tersimpan, bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda? Bagaimana? Kita harus merubahnya menjadi rasa, teman-teman. Ketika Anda belum mampu merasakan apa yang Anda ucapkan tadi, bahwa aku pasti sukses, aku pasti kaya. Nah, ketika apa yang Anda ucapkan itu belum mampu Anda rasakan, artinya belum mampu menciptakan perasaan dalam pikiran bawah sadar Anda, maka sukses tadi, maka kaya tadi belum akan ditangkap oleh semesta sebagai sebuah perintah, sehingga semesta juga tidak akan mewujudkannya untuk Anda. Tetapi ketika kita mengatakan, aku yakin aku sukses, aku yakin aku kaya, ketika Anda mengatakan itu dan pikiran Anda mampu menciptakan gambar-gambar kesuksesan, gambar-gambar kekayaan, sehingga muncullah dalam pikiran bawah sadar Anda perasaan senang, perasaan percaya diri yang begitu kuat, perasaan yang sangat bahagia, perasaan yang benar-benar bisa menikmati kekayaan itu, perasaan yang benar-benar berada pada sebuah kesuksesan. Itulah yang nanti akan ditangkap oleh semesta sebagai sebuah perintah. Perasaan Anda akan keyakinan Anda, sehingga besar kemungkinan yang Anda yakini tadi, ketika sudah mampu Anda rasakan dalam pikiran bawah sadar Anda, tersimpan sebagai perasaan-perasaan, maka semesta akan mewujudkannya untuk Anda, ya. Jadi silakan Anda bisa evaluasi lagi teman-teman, Anda bisa koreksi lagi. Kenapa keinginan-keinginan kita belum terwujud? Mungkin salah satunya karena kita belum mampu merasakan pencapaian dari keinginan kita. Kita harus merubahnya menjadi perasaan-perasaan teman-teman. Anda ingin memiliki rumah bagus misalnya. Anda sudah begitu yakin nih, yakin dah pasti saya bisa memiliki rumah itu. Itu adalah sugesti teman-teman, ya. Keyakinan Anda yang begitu kuat. Tetapi keyakinan itu masih berada di pikiran sadar kita teman-teman. Ini yang harus kita pahami. Anda harus masukkan lebih dalam lagi ke dalam pikiran bawah sadar Anda menjadi sebuah rasa. Rasakan keinginan Anda untuk memiliki rumah tadi. Rasakan bagaimana Anda menikmati rumah tadi. Apa yang tercipta? Mampukah Anda menggambarkan dalam pikiran Anda? Merasakan betapa bahagianya tinggal di dalam rumah itu. Merasakan betapa penuh syukurnya Anda rumah itu terwujud. Inilah kuncinya teman-teman, ya. Kunci rahasia sesuatu kenapa terjadi dalam kehidupan kita, karena kita menyimpannya ke dalam pikiran bawah sadar kita menjadi rasa, ya. Sehingga saya ulang sedikit bahwa bukan apa yang kita inginkan, bukan juga apa yang kita yakini dalam pikiran sadar kita, tetapi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi adalah apa yang kita simpan di dalam pikiran bawah sadar kita berupa perasaan-perasaan. Perasaan-perasaan itulah teman-teman yang nantinya akan diterima oleh semesta menjadi sebuah perintah yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Itu. Mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah semakin memiliki gambaran, ya. Kenapa sesuatu yang tidak kita inginkan justru kadang terjadi? Ya karena sesuatu itu kita rasakan dalam diri kita, ya. Anda tidak ingin sakit misalnya, Anda tidak ingin sakit,
Tuhan, saya tidak ingin sakit, saya tidak ingin sakit, pokoknya saya ingin sehat terus. Tetapi jika yang Anda rasakan atau yang Anda gambarkan dalam pikiran Anda itu adalah bayangan-bayangan orang sakit, bayangan-bayangan, kenangan-kenangan mungkin pada saat dulu Anda sakit, dan di situ muncul perasaan Anda was-was, perasaan Anda cemas, pokoknya jangan sakit, saya tidak mau sakit Tuhan, saya pengen sehat. Namun jika yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda atau yang Anda rasakan itu lebih cenderung adalah kondisi-kondisi sakit, maka kemungkinan besar Anda tetap akan sakit. Berbeda ketika Anda menginginkan tidak sakit, tetapi Anda menginginkan sehat dan Anda mampu menciptakan gambar-gambar Anda sehat dalam pikiran Anda mampu merasakan bahagianya hidup sehat, senangnya bisa memiliki kesehatan, maka kemungkinan besar semesta akan mewujudkan kesehatan dalam kehidupan Anda. Ya, itu. Nah, langkah berikutnya teman-teman yang menjadi langkah penting adalah bagaimana kita membuang segala pikiran-pikiran negatif, terutama perasaan-perasaan negatif yang sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Kita harus buang teman-teman. Kita harus ambil itu. Kita harus singkirkan itu dari pikiran bawah sadar kita. Caranya cukup mudah sebenarnya, tetapi membutuhkan ketelatenan. Masukkan saja pemikiran-pemikiran positif sebanyak-banyaknya. Ganti pemikiran negatif Anda dengan pemikiran positif. Alihkan pemikiran negatif Anda kepada hal-hal yang positif. Masukkan terus sebanyak-banyaknya. Ya. Nanti pikiran negatif itu lama-kelamaan akan tergeser keluar dari pikiran bawah sadar Anda dan kemudian akan hilang sebab sudah tergeser oleh pikiran positif yang Anda masukkan. Ya. Ibarat air kotor di dalam gelas yang kemudian Anda tuang dengan air bersih sebanyak mungkin, maka lama-kelamaan air kotor itu akan mengalir keluar, tergeser keluar, dan gelas itu hanya akan diisi oleh air bersih yang Anda tuangkan. Begitu juga teman-teman dengan pikiran kita. Kita bisa membuang pikiran-pikiran negatif kita, bahkan perasaan-perasaan yang tersimpan dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran negatif yang sudah mungkin terlanjur masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu bisa kita buang, ya. Itu bisa kita singkirkan dengan cara tadi, memasukkan sebanyak mungkin pemikiran-pemikiran positif, perasaan-perasaan positif, ya. Buang perasaan marah, benci, dendam, perasaan pesimis, perasaan ragu, ya, perasaan putus asa, perasaan penyesalan, mengeluh, segala macam perasaan-perasaan negatif. Buang teman-teman, ganti dengan perasaan-perasaan yang positif, optimis, yakin, ya, pasti, percaya diri, senang, bahagia, sabar, ya, bersyukur, welas asih, cinta damai, kepedulian, ya, dan banyak perasaan-perasaan positif. Itu masukkan sebanyak mungkin. Maka kemungkinan besar yang akan terjadi dalam kehidupan Anda adalah perasaan-perasaan positif yang Anda tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda, ke dalam hati Anda. Itu. Sehingga dengan tema ini atau dengan materi ini, mudah-mudahan Anda tidak bingung lagi teman-teman. Kenapa sering terjadi dalam kehidupan saya sesuatu yang saya tidak inginkan, bahkan saya menolaknya? Itu kenapa terjadi? Jawabannya tadi sudah jelas, ya. Tergantung dari bagaimana perasaan Anda, ya. Itu. Nah, saya membagi satu tips lagi, ya, sebelum saya akhiri video ini, agar Anda teman-teman tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran negatif, ya, tidak mendapatkan hal-hal negatif dalam kehidupan Anda. Maka bukan dengan menolak teman-teman, tetapi dengan kita mengalihkan, ya. Contoh, Anda tidak ingin sakit, maka bukan dengan menolak sakit. Jika Anda menolak sakit itu, ya, Anda tetap akan sakit teman-teman. Langkah terbaiknya adalah alihkan dari sakit menuju sehat. Jadi tutup, hapus, buang, singkirkan segala pemikiran tentang sakit, alihkan kepada pemikiran tentang sehat sebanyak mungkin, sekuat mungkin, ya. Lupakan tentang sakit. Oh, mungkin dulu Anda pernah sakit tertentu, di situ mungkin ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa Anda lupakan. Mungkin Anda ingat teman-teman Anda menjenguk Anda, mungkin Anda ingat orang-orang memberi bantuan,
lupakan teman-teman, lupakan ya, alihkan kepada yang sehat. Ini lebih penting. Jadi fokus pikirkan pada apa yang Anda inginkan. Itu saja. Kemudian ciptakan itu menjadi gambar-gambar dalam pikiran Anda. Masukkan kesehatan itu ke dalam pikiran Anda. Bayangkan Anda memiliki tubuh yang sehat, ya. Syukuri kesehatan itu. Rasakan bahagianya hidup sehat. Nah, perasaan-perasaan Anda akan hidup sehat tadi, itulah nanti yang akan disimpan oleh pikiran bawah sadar dan diteruskan kepada semesta sebagai sebuah pesanan, sehingga Anda akan benar-benar diberikan kesehatan dalam kehidupan Anda. Ya, demikian teman-teman. Mudah-mudahan Anda cukup mendapatkan gambaran dari tema ini. Anda bisa mengambil inti sarinya. Ya, terima kasih yang pastinya teman-teman Anda sudah menyimak video ini, dan saya berharap Anda berkenan untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Ini sederhana teman-teman, tetapi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar yang baik teman-teman, agar komentar-komentar Anda bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Kita ketemu di video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.